البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mana ya? Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah 159 ya. Qala Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah wa minal bid'ah allati ankaraha Ahmad fil Qur'an qaulu man qala anna yang fasih adalah apa? Innallaha takallama bi ghairi saut. Termasuk kebid'ahan yang diingkari oleh Imam Ahmad di dalam masalah Al-Quran, terkait dengan Al-Quran adalah ucapan orang yang mengatakan Allah berfirman tanpa suara. Wa angkara hadzal qaul, dan beliau mengingkari pendapat ini. Wa bada'a qailah, beliau membid'ahkan orang yang mengucapkan itu. Wa qad qil, ada yang mengatakan innal Harits al-Muhasibi, Al-Harits al-Muhasibi innama hajarahu Ahmad, dia dihajar, yaitu diboikot Imam Ahmad, dipulaukan li ajli dzalik, karena masalah ini. Baik, selesai. Dan wallahu alam, ini Ibnu Rajab dalam kitab apa? Karena kitab beliau banyak, tapi kita dapatkan pembahasan ini di dalam menukilkan ucapan Imam Ibnu Rajab dalam kitab Haddul Islam, muka surat yang pertama. Baik, dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abu Nasr Asy-Syijzi di dalam risalah beliau kepada Ahluz Zabid, bahwasanya Allah Ta'ala itu apa? Al-Quran itu, Allah Ta'ala berfirman dengan mendatangkan Al-Quran itu dengan huruf dan suara, tapi tidak sama dengan apa? Huruf-huruf kita, tidak sama dengan apa? Suara kita, tapi sesuai dengan keagungan Allah. Karena yang namanya nada dan apa itu naja, itu adalah menunjukkan adanya suara, menunjukkan apa? Allah Ta'ala itu punya suara, tapi tidak seperti suara para makhluk. Baik, dan pembahasan ini telah kita lewati, masalah Allah Ta'ala itu berfirman dengan suara. Sebagaimana juga di dalam hadis siapa itu? Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Khalqu Af'alil Ibad. Rasulullah bersabda, nanti di hari kiamat yunadillahu ta'ala bisaut, Allah Ta'ala berseru dengan suaranya, mengatakan anal malik anad dayyan, aku adalah raja, aku adalah yang menegakkan hukuman, dan seterusnya itu. As-sabi', sudut pandang yaitu bantahan yang ketujuh, fihi isbat, bantahan yang ketujuh kan? Iya. Baik, fihi isbatu anna sifatal kalam sifatun fi'liyah. Bahwasanya sifatun nuzul atau sifatul kalam tadi. Ya, sifatul fihi isbatu anna sifatal kalam sifatun fi'liyah. Di sini dalam hadis tadi ada penetapan bahwasanya sifat al-kalam, yaitu firman, itu adalah sifat fi'liyah, yaitu terkait dengan apa? Kehendak Allah di dalam berbuat. Jadi tidaklah Allah Ta'ala setiap waktu itu berfirman, man yad'uni fa'astajibalah, wa man yas'aluni fa'u'tiyah, wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Tidak setiap saat Allah Ta'ala berfirman seperti itu. Tetapi kapan dia berfirman, Rasulullah menyebutkan kalau dia sudah apa? Sepertiga malam yang terakhir dan dia turun ke langit dunia, dia berfirman demikian. Tayyib. Ini istilahnya sifatul fi'liyah, terkait dengan apa? Kehendak Allah. Kapan ingin maka dia lakukan, kapan dia tidak ingin maka dia tidak lakukan. Tayyib. Kama annaha minas sifati dzatiyah aidan. Sebagaimana sifatul kalam itu termasuk sifat dzatiyah, yaitu terus menerus Allah Ta'ala punya sifat ini. Bukan dari sisi berfirman yang tadi, tetapi apa? Asal dari sifat berfirman, yaitu Allah Ta'ala punya sifatul kalam, mampu berbicara kapanpun dia inginkan. Dan ini bantahan kepada orang Jahmiyah yang mengatakan Allah tidak mampu bicara. Bicara itu sifat makhluk. Mereka menyamakan Allah dengan apa? Makhluk-makhluk yang bisu, yang tidak mampu bicara. Tapi yang betul adalah Allah bicara, tetapi pembicaraannya sempurna, tidak seperti pembicaraan makhluk. Sebagaimana yang Allah tetapkan. As-samin, yang kedelapan, fihi raddu ala jahmiyati wa adrabihim. Di dalam hadis tadi ada bantahan terhadap orang Jahmiyah dan yang seperti mereka, al-qailina bi annahu subhanahu fi kulli makan bidzatih,
yang mereka mengatakan bahwasanya Allah itu di setiap tempat dengan zatnya. Falau kana fi kulli makan lam yaqul yanzilu rabbuna. Seandainya Allah Ta'ala itu ada di setiap tempat, tidaklah Rasulullah mengatakan Rabb kita turun. Kenapa? Allah sudah ada di bumi, Allah sudah ada di samping kita, sudah ada dalam rumah kita, sudah ada di tanah lapang, sudah ada di mana-mana. Sebagaimana ucapan Jahmiyah mengatakan Allah Ta'ala ada di mana-mana. Padahal lebih dari 1000 ayat mengatakan 1000 dalil bahwasanya Allah itu ada di atas sana, terpisah dari makhluk sesuai dengan keagungannya. Kalau Allah di mana-mana, maka seperti yang disebutkan oleh siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari di dalam kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Konsekuensi dari ucapan Jahmiyah adalah mereka tidak mensucikan Allah, menyatakan berarti Allah di tanah yang kotor, di tanah yang najis, di tanah lapang, dan Allah juga ada di perut anjing dan babi karena katanya di mana-mana. Kata Abul Hasan Al-Asy'ari, dan ini adalah bantahan yang sangat kuat. Abul Hasan Al-Asy'ari menetapkan Allah Ta'ala itu di langit seperti yang Allah ceritakan sendiri. Jadi zatnya ada di mana? Zatnya ada di langit, yaitu di atas langit, di atas arsy-Nya. Dan itu adalah layak. Raja di dunia saja ingin memiliki apa? Singgasana yang tinggi dan besar, terpisah dari para pembantunya, terpisah dari rakyat jelata. Allah Ta'ala lebih layak untuk mendapatkan kemuliaan itu, lebih sempurna dan tidak seperti makhluk. Maka zat Allah ada di atas arsy-Nya sana. Sementara firman Allah Ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan apabila hambaku bertanya kepadaku tentang aku, fa inni qarib, katakan aku itu dekat. Maksudnya apakah dekat zatnya? Tidak. Allah Ta'ala telah menjelaskan, fa inni qaribun ujibu da'watad da'i. Aku dekat, yaitu aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Yaitu sedemikian dekatnya sampai apa? Tidak perlu menunggu lama-lama, langsung bantuan itu datang, langsung pengabulan doa itu terpenuhi dan seterusnya. Itu makna kedekatan di sini. Dan ini ma'ruf dalam ucapan orang dari bahasa manapun. Dia mengatakan, yaitu seorang ayah di atas bumbung sedang bekerja ini, sedang memasang itu, sedang memaku ini. Anak di bawah menangis. Ayah bilang, apa itu? Wah enak, saya ini dekat, jangan khawatir. Ayah ada di sini. Itu adalah ma'ruf. Maka anak merasakan kedekatan itu. Bukan karena ayahnya betul-betul badannya ada di situ, tetapi ayah akan mudah saja untuk apa? Untuk datang membantu dan seterusnya. Makanya Allah Ta'ala ketika menjelaskan al-qurbah, yaitu kedekatan, Allah langsung menjelaskan apa yang diinginkan di situ. Bukan kedekatan dat, tapi apa? Kedekatan ijabah. Demikian pula apa? Terkadang ayat menyebutkan kedekatan Allah, ayat itu langsung di dalamnya ada pembahasan, yaitu kedekatan pengawasan. Adapun zatnya Allah telah menjelaskan dalam dalil-dalil yang lain bahwasanya Allah tinggi di atas arsy-Nya sana. Kalau zat Allah itu ada di mana-mana seperti ucapan orang Jahmiyah, tidak perlu Allah Ta'ala menyuruh para malaikat naik turun melapor. Ngapain tinggi-tinggi di sana? Allah sudah di samping mereka. Kata siapa itu? Imam Ibnu Abdul Bar di dalam At-Tamhid. Kalau betul lah bahwasanya Allah di mana-mana, kenapa setiap hari para malaikat penat-penat harus lapor naik ke sana? Allah di samping mereka. Kalaulah Allah Ta'ala itu di mana-mana, kenapa nabinya sampai penat-penat naik ke atas langit sana, bahkan sampai ke langit yang ke-7? Padahal beliau tahu konsekuensinya nanti akan didustakan orang musyrik. Gimana Muhammad naik ke sana pakai pesawat apa? Waktu itu belum ada Challenger, belum ada Apollo dan lain-lain. Malah akan semakin didustakan karena ini perkara yang jauh dari masuk akal. Seandainya Allah Ta'ala itu di mana-mana, nggak perlu beliau jauh-jauh naik ke sana. Allah sudah di samping beliau. Dan ini sudut pandang yang sangat bagus dari apa? Dari jawaban Imam Ibnu Abdul Bar. Ini menunjukkan bahwasanya memang Allah Ta'ala Maha Suci, dan karena kesuciannya dia tidak bergabung dengan makhluk yang penuh dengan kesalahan, kekurangan, kotoran dan sebagainya itu. Dan kita tetapkan ini sesuai dengan apa yang Allah ceritakan, sesuai dengan yang Rasul ceritakan. Makanya inilah yang dipahami para sahabat dan Rasul menyetujui itu. Makanya Abu Dar bertanya di dalam hadis di Muslim itu, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak lailatal mi'raj? Wahai Rasulullah, ketika malam mi'raj itu apakah Anda melihat Allah? Ini pertanyaan yang wajar, tidak seperti ucapan orang-orang Jahmiyah. Ini pertanyaan kufur. Gimana kalimat semacam ini? Gimana menyatakan Allah ada jauh di atas sana? Rasulullah menyetujui itu. Cuma Rasulullah mengatakan, apa itu? Nuran anna arah. Saya cuma melihat cahaya. Bagaimana saya melihat Allah? Menunjukkan apa? Yaitu Rasulullah hanya sampai di hadapan hijab yang menutupi wajah Allah Ta'ala. Menunjukkan memang Allah Ta'ala nun jauh di atas sana zatnya itu. Rasulullah yang paling mendekat ke sana dari
seluruh makhluk yang ada, yaitu dari seluruh manusia yang ada. Bahkan Nabi Isa pun hanya apa? Hanya sampai ke langit kedua. Apa hikmahnya hanya sampai ke langit kedua? Padahal apa? Padahal boleh jadi beliau mungkin naik ke atas ngapain? Hanya ke langit kedua. Disebutkan oleh Ibnu Hajar, hikmahnya adalah tugas beliau belum selesai. Nanti di akhir zaman beliau harus menghadapi orang Yahudi dan Nasara yang merusak agama beliau dulu. Dan beliau menegakkan syariat Muhammad SAW, sebagaimana yang disebutkan di Sahih Muslim itu. Makanya beliau naik ke langit tapi tidak tinggi-tinggi. Rasulullah dengan keutamaan yang paling tinggi melampaui derajat siapa? Nabi Musa, bahkan yang di atasnya lagi yaitu Nabi Ibrahim. Dan turun lagi. Ini kemuliaan beliau. Baik, jadi yang betul adalah apa? Allah Ta'ala tinggi di atas arsy-Nya sana, sebagaimana yang Allah ceritakan dan diceritakan oleh makhluk yang paling tahu yaitu Rasulullah. Rasulullah telah bersabda, "Ana a'lamukum billah." Saya yang paling tahu tentang Allah di antara kalian. Tapi kenapa kita nggak percaya pada Rasul, justru percaya kepada orang Yunani yang nggak kenal Allah dan Rasulnya? Tayyib. Kemudian yang berikutnya, tayyib, falau kana fi kulli makan lam yakul yanzilu rabbuna. Seandainya Allah Ta'ala itu di seluruh tempat, tidak perlu dikatakan Rabb kita itu turun. Kalau Allah di seluruh tempat berarti apa? Malaikat lebih tinggi dari Allah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala ada di bumi, sementara orang Jahmiyah mengatakan, oh yang turun adalah malaikat sampai ke langit dunia. Berarti malaikat lebih tinggi dari Allah. Ini tidak layak sama sekali. Untuk apa? Untuk orang memahami kesucian Allah Ta'ala. Kecuali kalau mengatakan, ya Allah di bumi tapi juga di langit tapi juga di mana-mana, maka ini juga bertentangan dengan kesucian Allah. Karena yang namanya kesucian tidak mungkin bagi orang yang berakal bersatu dengan apa? Makhluk, yang mana makhluk itu penuh dengan cacat dan kekurangan. Agama apapun yang masih sedikit mengagungkan akal, dia akan memisahkan antara yang suci dengan yang tidak suci. Pendeta saja tidak mau untuk apa? Untuk gabung dengan orang lain. Bahkan untuk pengakuan dosa saja apa? Ada hijab di situ. Kecuali ketika apa? Mau mendapatkan kartu baru pendetanya akan buka sedikit. Itunya lubangnya itu. Nggak mau pendetanya bersatu dengan orang yang dosa-dosa tadi. Mengakui di balik apa? Mengakui dosa harus di balik tabir. Demikian pula agama yang lain, agama Hindu, agama Buddha. Bahkan agama Hindu yang pembagian kastanya terlalu besar. Semakin orang dianggap kastanya rendah, maka tidak boleh dia mendekat ke Buddha, harus melewati yang lain-lain. Baik, ini menunjukkan bahwasanya masih ada sisa fitrah dari orang-orang tadi, dalam artian sesuatu yang suci tidak layak bercampur dengan yang tidak suci. Maka kenapa kita mengatakan Allah Ta'ala itu di mana-mana? Konsekuensinya adalah apa? Berarti di seluruh tempat yang ada suci, ada yang najis dan sebagainya. Baik. Yang betul adalah Allah Ta'ala terpisah dari makhluknya. Dan kata Syekhul Islam, ini adalah apa? Adalah ijma' kaum muslimin di zaman mutaqaddimin, yaitu sebelum adanya ilmu kalam dari orang-orang Yunani itu. Semuanya sepakat. Tayyib, at-tasi' yang ke-9, an-nasifatan nuzul minas sifatil fi'liyah. Sifat turunnya Allah itu termasuk sifat fi'liyah, yaitu terkait dengan kehendak. Tidak setiap saat Allah Ta'ala turun, tetapi sesuai dengan kehendak dia. Dan dia berkehendak untuk turunnya itu adalah di sepertiga malam yang terakhir. Apa hikmahnya? Dijelaskan oleh para pensyarah hadis ini. Karena sepertiga malam terakhir itu adalah keadaan yang paling suci, yang mana manusia itu paling jauh dari apa? Hasrat-hasrat keduniaan. Pikiran untuk kerja itu jauh ketika apa? Di sepertiga malam yang terakhir. Dan pikiran juga terlalu jauh dari apa? Dari kepenatan bekerja sehari-hari dan sebagainya. Nah, kalau nanti sudah ayam berkokok untuk apa? Untuk waktu subuh, mulai pikiran itu sibuk dengan dunia lagi. Tapi secara umum sepertiga malam yang terakhir ini adalah waktu yang relatif paling suci bagi manusia. Maka sesuai di situ adalah zat yang maha suci mendekat. Untuk apa? Untuk mengabulkan doa orang-orang yang memanjatkan doa pada waktu yang sangat hening di situ. Baik. Wa daliluhu an-naql. Dalil tentang ini adalah betul-betul dalil nakli, yaitu betul-betul hanya kita dapatkan dari wahyu. Adapun secara akal, maka akal tidak mampu masuk ke situ. Tetapi akal tidak memustahilkan itu terjadi. Sebagaimana dijelaskan Syekhul Islam dalam kitab Darut Ta'arud, yaitu perkara ilahiyah itu akal terlalu lemah untuk mampu mengetahui semuanya. Tapi pasti berita-berita ilahiyah itu tidak dimustahilkan oleh akal sehat. Walaupun akal itu tidak mampu untuk memahami semua, tapi akal itu tidak akan mengatakan ini mustahil.
dan ini tidak masuk akal, dan ini adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Akal sehat tidak akan mengatakan itu. Akal sehat akan beriman kepada apa? Kesempurnaan kemampuan Allah untuk mengerjakan apapun yang Dia inginkan. Walaupun akal tidak paham sebagian besarnya. Baik, beda antara apa? Akal mengatakan mustahil dengan akal mengatakan apa? Ini sesuatu yang Allah mampu melakukan dan itu boleh saja terjadi. Baik, adapun akal yang tidak sehat, sedikit-sedikit dia akan mengatakan ini mustahil demikian, ini tidak mungkin Allah melakukan demikian dan seterusnya. Itu akal yang tidak sehat. Akal yang sehat beriman kepada apapun yang Allah Ta'ala beritakan. Baik, yang lain-lain besok insya Allah. Wallahu ta'ala a'lam.